Aduh. Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Tiger Nageswara Rao. Film yang dirilis tahun 2023 ini dibintangi oleh Ravi Teja dan Gayatri Bharadwaj. Film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan pencuri legendaris di wilayah Stuatpuram, Andhra Pradesh yang bernama Nageswara Rao di tahun 1970-an. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Wakil Inspektur Polisi yang bernama Piswanat ditelepon oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri mendapatkan pesan ancaman yang mengatakan bahwa posisinya akan diambil alih oleh Tiger Nageswara Rao. Piswanat segera bergegas ke ibu kota India, tempat kediaman Perdana Menteri. Setibanya di sana, dia mengadakan rapat darurat dengan Kepala Komisaris Polisi dan juga Ketua Badan Intelijen Negara. Kepala Komisaris Polisi ini bernama Raghav. Piswanat mulai menjelaskan siapa Tiger Nageswara Rao. Menurutnya, Tiger bukanlah orang sembarangan. Jika dia mengeluarkan ancaman, itu artinya apa yang dia ucapkan akan dia lakukan. Berarti, kemungkinan nyawa Perdana Menteri dalam bahaya. Karena dalam pesan ancamannya, Tiger mengatakan bahwa dia akan menduduki jabatan menteri selama 1 hari. Kepala Komisaris Polisi dan juga Ketua Badan Intelijen Negara India penasaran siapa Rao sebenarnya. Mereka bertanya lebih lanjut kepada Piswanat, dan di saat itulah Piswanat mulai menjelaskan semuanya. Menurut keterangan dari berbagai sumber yang didapatkan Piswanat dari para polisi, Tiger Nageswara Rao adalah pencuri terbesar yang pernah ada di dalam sejarah India. Salah satu ciri khas dari Tiger adalah sebelum melakukan pencurian, dia terlebih dahulu memberikan ancaman kepada calon target yang ingin dia curi. Tiger Nageswara Rao pernah mencuri ratusan karung beras yang diangkut menggunakan kereta api. Untuk melakukan pencurian itu, dia beraksi ketika kereta api melewati jembatan. Tiger Nageswara Rao masuk ke dalamnya dan mengambil beras yang ada di dalam kereta api tersebut. Tiger dan komplotannya berhadapan dengan polisi penjaga yang mengawasi pengiriman beras tersebut. Tiger tidak memberikan mereka ampunan. Dia menendang polisi jatuh ke dalam sungai. Setelah itu, mereka merampas beras yang dikirim. Piswanat menambahkan ceritanya. Menurutnya, Tiger memang terlahir menjadi seorang pencuri dan juga pembunuh yang sangat berani. Dia mulai melakukan tindak kriminal ketika berusia 8 tahun. Suatu malam, tepat di tahun 1956, ayah Tiger atau Naga perlu uang dan dia menghadap ketua mafia yang bernama Yelamanda. Yelamanda sangat sombong dan barbar. Dia bersedia memberikan ayah Nageswara uang sebesar 50 rupiah dengan syarat ayah Nageswara harus mencuri uang dan juga perhiasan di rumah orang kaya di desa sebelah. Ayah Tiger tidak punya pilihan. Mereka berasal dari keluarga yang miskin. Jika tidak mencuri, maka mereka tidak bisa makan. Malam itu, ayah Tiger bersama dengan Tiger dan juga saudara sepupunya berangkat ke rumah orang kaya yang menjadi target sasaran pencurian. Ayah Naga mulai membuat lubang di pagar. Setelah itu, Tiger dan ayahnya masuk ke dalam rumah, sementara sepupu Tiger menunggu di luar. Mereka berhasil mengambil perhiasan dan juga uang yang ditargetkan. Tetapi, ketika giliran keluar dari rumah itu, ayah Tiger justru tersangkut di dalam pagar.
Di saat itulah para penjaga mulai mengetahui jika rumah majikannya kemalingan. Mereka segera mengejar ayah Tiger dan menangkapnya dengan menarik bagian tubuhnya. Tiger sendiri sudah berada di luar pagar dan memegang barang curiannya. Di saat itulah Tiger membuat sebuah keputusan yang di luar nalar. Supaya identitas ayahnya tidak ketahuan sebagai seorang pencuri, dia memenggal kepala sang ayah. Tiger juga tidak memberikan barang curiannya kepada ketua mafia. Tiger Nageswar bergabung dengan kelompok pencuri di bawah pimpinan mafia yang bernama Prasad di desa Stuatpuram. Sebelum menjadi pencuri, semua orang harus dites terlebih dahulu, baik secara fisik maupun secara mental. Salah satu cara untuk mengetesnya adalah dengan meminum darah keledai. Karena darah keledai diyakini bisa memberikan kekuatan dan juga keberanian kepada seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Kebetulan, di tempat itu, semua pencuri dikoordinir oleh ketua mafia. Semua ketua mafia punya wilayah kekuasaan masing-masing dan hanya anak buah dari mafia tersebut yang boleh mencuri di kawasannya. Jika ada pencuri lain yang datang mencuri di wilayah yang bukan menjadi wilayah kekuasaannya, maka pencuri itu akan diberikan hukuman. Suatu hari ketua mafia berkumpul untuk melakukan lelang wilayah kekuasaan di wilayah Hyderabad. Lelang itu dipimpin oleh Yelamanda yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan. Berkat kekuatan uang yang dia miliki, Yelamanda yang awalnya adalah seorang mafia sekarang bisa menjadi wakil rakyat. Dalam acara lelang itu, Yelamanda didampingi oleh adiknya yang bernama Kasi. Saat acara lelang sedang berlangsung, muncul seorang pria yang bernama Anggi Seth. Anggi meminta tolong kepada para preman tersebut agar mencuri emas seberat 300 kg karena emas itu milik Anggi dan disita polisi di wilayah pelabuhan. Ketika Anggi menawarkan pencurian tersebut, tidak ada seorang mafia pun yang berani menerima tawaran itu. Walaupun Anggi sudah menawarkan reward yang cukup besar jika emasnya bisa dia dapatkan kembali. Anggi bahkan bersedia memberikan setengah dari emas itu kepada pencuri yang berani merampas kembali emas yang disita oleh polisi di pelabuhan. Kebetulan, pelabuhan itu penjaganya sangat ketat dan polisi tidak hanya bekerja sendirian. Mereka menggandeng preman agar menjaga wilayah tersebut. Ketika semua orang terdiam dan tidak berani menerima tawaran dari Anggi, Tiger Nageswar muncul dari tengah keramaian. Dia mengatakan bahwa dirinya siap untuk mencuri emas itu. Ucapan Tiger ditertawakan oleh Kasi. Kasi yakin jika Tiger tidak mungkin bisa mencuri emas itu karena penjaganya super ketat. Mereka berdua kemudian taruhan. Jika Tiger gagal mencuri emas itu, maka dia harus meminum air kencing Kasi. Sementara itu, jika Tiger berhasil mendapatkan emasnya, maka Kasi harus memperlakukan Tiger seperti atasannya, yaitu memberikan kursi untuk duduk seolah-olah Tiger adalah majikannya, sementara Kasi menjadi pelayan. Naga alias Tiger dan teman-temannya mulai beraksi. Naga ternyata cukup cerdik untuk menembus barikade penjagaan yang super ketat. Mereka membakar gudang penyimpanan emas. Setelah api membara, Naga dan teman-temannya menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan mereka mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Kemudian memadamkan api dan setelahnya mengambil emas yang menjadi target pencurian. Setelah itu, mereka kabur dengan begitu santai karena para penjaga tidak memeriksa mobil pemadam kebakaran. Nah, setelah mendapatkan emasnya, Naga memberikan emas itu kepada Tuan Anggi. Anggi merasa begitu berterima kasih karena Naga telah mengembalikan barang yang Anggi selundupkan. Dan sesuai dengan taruhannya, Kasi harus memberikan kursi kepada Naga seolah-olah Naga adalah bosnya. Suatu hari Naga datang ke pengadilan. Dia datang ke sana untuk mendampingi temannya yang sidang. Di tempat itu ada polisi yang bernama Muli. Polisi Muli adalah polisi yang sangat korup. Dia juga jago main perempuan. Nah, kebetulan di tempat itu ada seorang gadis yang bernama Garika. Garika datang ke pengadilan karena dia ditilang oleh polisi. Garika sangat cantik dan seksi yang membuat polisi Muli tergoda dengan kemolekan tubuhnya. Polisi Muli kemudian menyentuh tubuh wanita itu dan tentu saja hal itu membuat Garika marah. Dia mencoba memukul polisi itu, tetapi polisi Muli justru menendang Garika. Naga melihat insiden itu dan dia tidak terima jika seorang gadis diperlakukan demikian. Naga kemudian memukul polisi Muli dan setelah itu terjadi perkelahian di antara mereka.
Dalam perkelahian itu, naga dengan begitu mudah mengalahkan polisi muli. Dia bahkan berhasil membutakan matanya. Ada seorang gangster yang sangat ditakuti di wilayah pelabuhan. Gangster ini bernama Basan Rao. Basan biasa mengawasi penyelundupan emas di sana, dan Basan punya banyak anak buah. Nah, untuk mengalahkan gangster yang satu ini, sekaligus bisa mencuri emas yang diselundupkan di sana, naga harus memiliki senjata. Hari itu, dia melakukan transaksi penjualan senjata di dalam kereta api. Di sana, naga bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu seorang gadis cantik yang bernama Sarah. Naga orangnya jujur dan apa adanya. Terpesona dengan kecantikan Sarah, dia segera menghampiri wanita itu kemudian melamarnya. Naga berterus terang mengatakan bahwa dia adalah seorang pencuri, tetapi dia sangat mencintai wanita itu. Naga kemudian melamar Sarah, tetapi lamaran itu tentu saja ditolak karena wanita ini tidak mengenal dan mencintai naga. Meskipun cintanya ditolak, tetapi naga tidak putus asa. Dia terus membuntuti Sarah. Naga pada akhirnya tahu jika Sarah dilamar oleh seorang pria, dan pada hari pernikahannya, naga masuk ke dalam kamar wanita, dan setelah itu dia mencuri uang mahar. Ketika keluarga mempelai laki-laki melihat isi tas mahar yang kosong dan tidak ada uangnya, mereka merasa dibohongi oleh keluarga Sarah. Pihak mempelai laki-laki kemudian membatalkan pernikahan itu secara sepihak. Hal itu tentu saja membuat Sarah patah hati, tanpa mereka sadari jika uang itu sebenarnya telah dicuri oleh naga. Batal menikah, Sarah memutuskan untuk kuliah. Nah, bahkan di hari kuliahnya pun, dia masih dibuntuti oleh naga. Naga mengembalikan uang mahar yang pernah dia curi. Naga mengatakan jika Sarah tidak layak menikah dengan pria itu, karena pihak mempelai laki-laki membatalkan pernikahan hanya karena uang mahar. Menurut naga, laki-laki seperti itu tidak layak untuk Sarah. Nah, setelah kejadian itu, Sarah mulai sadar, dan perlahan dia jatuh cinta kepada naga. Naga mulai mengatur siasat untuk melakukan pencurian emas di pelabuhan yang dikuasai oleh Basan Rao. Naga bersama dengan komplotannya siap beraksi malam itu juga. Tetapi sore harinya, ketika naga sedang berkumpul di markas, Sarah datang ke TKP. Dia mengajak naga agar kawin lari saat itu juga, karena Sarah akan dijodohkan ayahnya dengan Kasih. Sarah tidak mencintai Kasih. Lagi pula, pemuda itu sengaja ingin menikahi Sarah agar menjadikannya seorang PSK. Naga menolak ajakan Sarah karena dia punya agenda malam itu, yaitu mencuri emas. Pencurian itu dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, dan setelahnya naga berjanji akan menjemput Sarah di stasiun kereta api. Naga dan temannya masuk ke dalam tempat penyimpanan emas, sementara dua orang teman lainnya menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya, naga berhasil menemukan emas tersebut dan bersiap membawanya kabur. Tetapi ketika naga mengambil emasnya, dua orang teman yang menunggu di luar justru tertangkap anak buah Kasih. Mereka berdua kemudian disiksa. Ketika Kasih siap membunuh dua teman naga ini, di saat itulah naga muncul dan menghajar semua para penjahat. Setelah berhasil mengambil emasnya dan menyelamatkan teman-temannya, naga dan komplotannya bersiap kabur. Tetapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan polisi yang sedang melakukan razia. Naga sebenarnya ingin pergi ke stasiun kereta api, tetapi karena ada razia polisi, dia terpaksa turun dari mobil dan memilih berjalan kaki. Sementara teman-temannya diperintahkan naga agar menyembunyikan emas tersebut. Naga pada akhirnya datang di stasiun kereta api, dan di sana dia melihat kekasihnya sudah menunggu. Mereka bersiap-siap kawin lari, namun seketika mendadak polisi bermunculan. Ternyata di stasiun kereta api tersebut, naga sudah dikepung oleh Kasih. Pemuda itu pada akhirnya tertangkap, dan di saat itulah Kasih mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Sarah dan menjadikannya sebagai wanita penghibur. Sarah menangis. Dia menyesal karena kekasihnya naga tidak mau mendengar perkataannya. Seandainya saja mereka kabur terlebih dahulu dan naga tidak mencuri emas itu, maka saat ini mereka tidak akan mungkin tertangkap oleh Kasih. Merasa kecewa dan putus asa, Sarah akhirnya memilih bundir. Setelah itu, naga dijebloskan ke dalam penjara, tetapi itu tidak berlangsung lama.
Karena naga berhasil melewati dinding penjara setinggi 8 kaki, dia melompat seperti seekor harimau. Setelah terbebaskan dari penjara, naga kemudian membunuh Kasih dengan memenggal kepalanya. Nah, itulah sekelumit cerita tentang naga dan juga eksistensinya dalam dunia pencurian. Setelah mengetahui sepak terjang naga, polisi dan juga Badan Intelijen Negara mulai mengawasi tempat Perdana Menteri. Mereka menurunkan sejumlah pasukan di sana. Pada hari pertama, mereka terus menunggu tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Begitu juga dengan hari kedua. Bahkan, di saat itu, polisi sempat memeriksa ruangan Perdana Menteri dan Perdana Menterinya baik-baik saja di dalam ruangan tersebut. Kebetulan, Perdana Menteri adalah seorang wanita. Nah, perlu diketahui, jika polisi tidak pernah mengenali wajah naga, mereka hanya mendengar suaranya ketika naga melakukan panggilan telepon dan mengancam polisi. Polisi tahu tentang kisah naga hanya dari cerita orang-orang yang ada di sekitar naga. Nah, dari cerita itu, mereka kemudian mengetahui sepak terjang naga dalam dunia mafia dan pencurian. Setelah 2 hari berlalu, tepat hari ketiga, sekelompok iring-iringan kendaraan bergerak menuju ke kantor kediaman Perdana Menteri. Polisi meminta agar iring-iringan kendaraan itu dihentikan dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam kantor Perdana Menteri. Mereka kemudian memeriksa mobil itu dan ternyata Perdana Menteri ada di dalamnya. Nah, jika Perdana Menteri ada di dalam mobil, itu artinya seseorang yang ada di dalam kantor dan menyamar menjadi Perdana Menteri, kemungkinan orang itu adalah naga. Polisi segera masuk ke dalam kantor untuk mencari naga, tetapi dia sudah menghilang. Ternyata naga telah memenuhi janjinya, yaitu dia akan mengambil alih tempat Perdana Menteri, dan dia berhasil melakukan itu selama 1 hari. Ketika memeriksa ruangan Perdana Menteri, polisi menemukan sepucuk surat dan surat ini akan dijelaskan di akhir cerita. Setelah polisi mengetahui jika mereka ditipu oleh naga, wakil komisaris polisi mulai sadar satu hal. Ternyata naga menyamar menjadi seorang perwira polisi dan menjemput Piswanat di kediamannya. Jadi, sebelum Piswanat berangkat ke kota Delhi, dia dijemput oleh polisi dan polisi itu adalah naga. Dengan menjadi asisten dadakan Piswanat, naga punya kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan Perdana Menteri, kemudian menyamar menjadi Perdana Menteri itu dan berada tepat di dalam kantornya selama 1 hari. Kepala komisaris polisi, yaitu Tuan Ragap, masih penasaran dengan kisah naga. Dia kemudian mendatangi desa Stuatpuram. Di sana, Ragap bertemu dengan seorang warga yang kenal betul dengan naga. Versi cerita tentang Nagaswara Rao ternyata berbeda-beda. Menurut keterangan dari warga desa yang sudah lama mengenal Nagaswara Rao, cerita naga tidak sama seperti yang disampaikan oleh wakil komisaris polisi Piswanat. Jadi, naga tinggal di desa yang bernama Stuatpuram, dan desa ini adalah desa yang tandus dan juga gersang. Warga di sana tidak bisa bercocok tanam, dan mereka sehari-hari bekerja dengan penghasilan yang sangat minim, sehingga mereka siap melakukan pekerjaan apapun demi sesuap nasi. Salah satu pekerjaan populer yang ditawarkan di desa itu adalah mereka harus menjadi kambing hitam sebagai pelaku pencurian. Jadi yang melakukan pencurian orang lain dan tidak tertangkap oleh polisi, tetapi karena polisi bekerja sama dengan orang ini, maka polisi harus mencari kambing hitam yang lainnya yang bisa dijebloskan ke dalam penjara. Dengan kata lain, warga Stuatpuram bukanlah pencuri seperti yang diceritakan oleh wakil komisaris polisi. Mereka hanya bekerja sebagai pengganti pencuri dan mereka siap dipenjarakan sekitar 3-6 bulan dengan syarat polisi akan membayar mereka. Hari itu, polisi kembali datang ke desa Stuatpuram. Pak Kapolsek mengatakan bahwa perhiasan senilai Rp50.000 hilang dicuri. Tentu saja yang mencuri adalah komplotan pencuri anak buah Yelamanda. Tetapi karena polisi bekerja sama dengan Yelamanda, maka polisi harus mencari seorang kambing hitam. Hari itu polisi menawarkan lelang siapa yang mau menjadi tahanan di penjara dan mengakui kejahatan sebagai pencuri perhiasan senilai Rp50.000, maka orang tersebut akan diberikan uang sebesar Rp100. Nah, ketika polisi menawarkan lelang, warga berbondong-bondong untuk menurunkan harga tersebut. Ada yang mau menerima pekerjaan itu dengan bayaran hanya Rp90. Ada yang bersedia menawarkan Rp70. Dan pada akhirnya, seorang anak kecil berusia 12 tahun mengaku siap menjadi kambing hitam dari kasus pencurian itu, meskipun ia dibayar hanya Rp60. Ternyata, bocil ini sanggup menerima tawaran itu karena dia butuh uang agar bisa sekolah. Setelah itu, Pak Kapolsek membawa anak ini ke kantornya. Di sana dia disekap.
Tak lama berselang, Pak Kapolres justru datang ke tempat itu dan dia mulai melakukan interogasi terhadap anak kecil yang menjadi pelaku pencurian. Pak Kapolres memaksa anak itu untuk mengaku di mana dia menyembunyikan emas dan perhiasan yang dia curi. Anak kecil ini tentu saja tidak tahu tempatnya karena dia bukan pelakunya. Tetapi karena dianggap tidak mau mengaku, anak ini terus-terusan disiksa yang membuatnya tidak tahan dan pada akhirnya ia pun bersuara. Bocil ini mengatakan bahwa dia bukan pelakunya dan dia masuk ke dalam penjara karena instruksi dari Pak Kapolsek. Karena Pak Kapolsek memberikan uang untuk siapapun yang bersedia menjadi pengganti pelaku pencurian emas tersebut. Nah, setelah mengetahui jika Kapolsek melakukan tindakan yang tidak jujur seperti ini, Pak Kapolres kemudian menurunkan jabatannya sebagai kepala polisi. Di saat itulah Pak Kapolsek terus merayu Kapolres. Dia mengatakan akan memberikan suap yang lebih besar kepada Kapolres jika tidak memecat dirinya. Ternyata Kapolres setali 3 uang dengan Kapolsek. Ketika diberikan uang suap, dia akhirnya tutup mulut dan menutup kasus itu. Setelah Pak Kapolres pergi, Kapolsek marah besar. Dia kemudian menangkap anak kecil itu dan mengembalikannya ke desa. Setelah itu, Kapolsek memukul anak ini tadi karena dianggap membocorkan rahasia pribadinya. Setelah itu, dia memaksa beberapa pemuda agar menggantikan posisi anak kecil ini untuk mengaku menjadi pencuri perhiasan tersebut. Di saat itulah, Naga datang ke tempat itu. Naga menghajar semua polisi tadi. Setelah menghajar beberapa polisi, sekarang giliran Naga untuk menghajar Pak Kapolsek. Tindakan Naga membuat dirinya dielu-elukan menjadi seorang dewa di desa tersebut. Anak kecil yang menyerahkan dirinya kepada polisi dengan upah 60 rupiah ternyata punya alasan yang kuat kenapa dia harus melakukan itu. Ternyata anak ini ingin sekolah dan dia akan menggunakan uang itu agar bisa membiayai sekolahnya. Anak kecil ini yakin bahwa pendidikan mampu membuat mereka keluar dari garis kemiskinan. Setelah mengetahui tekad anak kecil ini, Naga tersentuh hatinya. Dia kemudian membawa semua anak yang ada di desa itu agar bersekolah dan Naga siap membayar uang sekolahnya. Tidak hanya membayar uang sekolah, Naga juga memberikan makanan kepada warga desa. Dia melakukan itu dengan cara mencuri karung beras yang dikirim menggunakan kereta api. Sebenarnya, beras ini dikirimkan kepada korban banjir, tetapi berasnya dikorupsi oleh para pejabat dan mereka mengangkutnya ke tempat yang lain. Karena itulah, Naga dan komplotannya memutuskan agar beras itu harus dibajak dan diserahkan kepada warga mereka. Hal inilah yang dijelaskan di awal film, yaitu bagaimana Naga merampok beras yang ada di dalam kereta api dan ternyata tujuannya adalah mulia. Setelah mendapatkan pendidikan, ternyata hal itu bukanlah jaminan bagi warga desa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Karena desa ini sudah terkenal dengan desa pencuri, walaupun seperti yang kita ketahui bersama, jika warga di sana bukanlah pencuri, namun dikriminalisasi oleh polisi. Nah, karena sulitnya mencari pekerjaan, Naga kemudian berdiskusi dengan para pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Dari diskusi itu, dihasilkan sebuah keputusan bahwa mereka harus mendirikan perusahaan agar bisa menyediakan lapangan kerja bagi warga yang ada di desa Stuart Puram. Dan untuk mendirikan perusahaan ini, Naga perlu uang yang banyak. Karena itulah, dia mencuri emas 300 kilo yang diselundupkan di pelabuhan. Dalam aksi pencurian tersebut, mereka sempat bertarung dengan komplotan penjahat dan insiden itulah yang membuat Naga membunuh 24 orang preman. Setelah kejadian tersebut, nama Naga semakin terkenal sebagai kriminal dan dia diburu oleh polisi. Kembali ke adegan di mana Naga tertangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, Naga diinterogasi, tetapi dia tidak pernah buka suara. Naga tidak ingin memberitahu di mana emas itu ia sembunyikan. Tidak hanya Naga, teman-teman yang lain juga ditangkap polisi. Mereka disiksa secara habis-habisan dan begitu kejam. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani buka suara. Interogasi polisi yang dipimpin langsung oleh Kasih ternyata sangat biadab dan tidak bermoral. Kasih menangkap seorang gadis dari desa Stuart Puram. Wanita itu dirantai lehernya seperti seekor anjing. Kasih kemudian membawa wanita ini di hadapan beberapa pemuda yang dia tangkap. Wanita itu kemudian ditelanjangi. Seorang pemuda tidak mampu melihat temannya dalam keadaan seperti itu. Dia merasa begitu malu, prihatin, simpati, dan kasihan.
Pemuda ini bersiap untuk memberitahu di mana lokasi mereka menyembunyikan emasnya. Tetapi wanita yang bernama Mandana mencegahnya dengan berkata, "Jangan pernah kau katakan itu. Aku rela mati daripada harus mengatakannya." Nah, setelah berkata demikian, wanita itu melompat dari ketinggian dan rantai yang membelenggu dirinya tersangkut karena ditahan oleh Kasih. Mandana akhirnya tewas di TKP. Meskipun Mandana tewas, tetapi tidak ada seorang pun dari pemuda itu yang mau membuka suara. Kasih semakin geram. Dia kemudian mengeluarkan anjing-anjingnya, dan setelahnya anjing itu membunuh para pemuda tadi. Hanya ada satu pemuda yang tersisa, dan yang satu ini tidak mampu menahan rahasia ketika dia diberikan suntikan narkoba. Pada akhirnya, lokasi tempat persembunyian emas itu berhasil ditemukan oleh Kasih. Ternyata emas itu disembunyikan di bawah rel kereta api. Setelah mengetahui jika emasnya ditemukan oleh para polisi, Naga memutuskan untuk keluar dari penjara. Dia melompati pagar setinggi 8 kaki, dan setelahnya dia mendatangi markas Kasih, dan di sana Naga dihadang oleh anak buah Kasih. Setelah itu terjadi perkelahian dahsyat di tempat tersebut. Tetapi Naga adalah seekor harimau, sementara lawan-lawannya hanyalah domba biasa. Naga mengatakan bahwa sebanyak apapun domba, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan harimau. Tidak hanya membunuh 24 orang gangster, Naga juga berhasil membunuh Kasih dengan memenggal kepalanya. Setelah membunuh Kasih, Naga melempar abangnya Yelamanda yang mencoba melarikan diri. Yelamanda ke baik. Setelah melakukan pembunuhan brutal itu, Naga kemudian melarikan diri. Dia bersembunyi di rumah teman ayahnya. Sejak saat itu, polisi terus mencari keberadaan Naga. Mereka keluar masuk desa, dan karena desa itu jalannya rusak, mereka terpaksa membangunnya. Sehingga akses ke desa itu menjadi lancar, yang membuat mereka juga semakin lancar untuk bolak-balik ke desa Stuatpuram guna mengecek keberadaan Naga. Tidak hanya itu, ketika malam hari, desa tersebut begitu gelap yang mempersulit polisi untuk melakukan pencarian terhadap Naga. Polisi kemudian meminta bantuan pemerintah agar memberikan listrik kepada desa tersebut untuk penerangan mereka. Sejak berada di rumah teman ayahnya, Naga bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Mani. Wanita ini sebenarnya tergila-gila kepada Naga, tetapi Naga tidak pernah memperhatikannya karena hati Naga masih diisi oleh cinta lamanya, yaitu Sarah. Setelah dicuekin oleh Naga, Mani kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria tua yang berumur 60 tahun, dan pria tua ini sudah memiliki seorang istri. Itu artinya Mani akan dijadikan istri kedua. Nah, karena kasus inilah, Naga mulai prihatin kepada Mani. Dia mencoba menasihati gadis itu. Dan di saat inilah, Mani berterus terang kepada Naga. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Naga, tetapi Naga tidak pernah peduli kepadanya. Karena itulah, Mani menerima tawaran pernikahan yang diberikan oleh Pak Tua berumur 60 tahun itu. Dia melakukan hal tersebut karena Naga tidak membalas cintanya. Setelah mendengar cerita Mani, Naga akhirnya sadar dan dia mulai membuka hatinya untuk wanita ini. Naga dan Mani pada akhirnya menjadi pasangan kekasih dan kemudian menikah. Sementara Yelamanda, dia tidak tewas meskipun tertikam kapak. Merasa tidak mampu untuk melawan Naga, Yelamanda kemudian bekerja sama dengan polisi yang pernah dibutakan matanya oleh Naga, yaitu polisi Muli. Ketika diberikan tawaran untuk bekerja sama, polisi Muli merasa sangat senang. Inilah kesempatan baginya agar bisa balas dendam kepada Naga. Naga bersembunyi di dalam hutan. Dia kemudian didatangi oleh seorang aktivis perempuan yang bernama Hemalata. Hema mengatakan bahwa Naga harus menyerahkan dirinya, dan dengan demikian, dia akan siap membangun perusahaan di desa Stuatpuram. Naga setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Hema. Hema bahkan berjanji akan memberikan pengacara terbaik kepada Naga agar dia bisa diberikan keringanan hukuman. Saat ini, Naga bersembunyi di dalam hutan dan dia meninggalkan istrinya di desa. Istri Naga sedang hamil tua dan ketika melahirkan, dia ternyata punya anak kembar. Istrinya dengan senang hati membawa kedua putranya menemui sang ayah yang bersembunyi di dalam hutan. Di sana, istri Naga juga membujuk suaminya supaya dia mau menyerahkan diri.
Naga mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah karena Naga masih punya satu misi terakhir, yaitu mencuri emas. Keputusan Naga ini membuat istrinya merasa jika suaminya itu terlalu egois. Naga seakan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan anak dan istrinya. Sejak saat itu, Mani mulai kecewa dengan sikap suaminya. Hari itu akan diadakan peletakan batu pertama perusahaan yang dibangun di desa Stuatpuram. Semua warga berkumpul di sana, bahkan polisi Muli dan juga Yelamanda hadir di tempat itu. Mereka menunggu kedatangan Naga karena Yelamanda sudah tidak sabar untuk menangkapnya. Tetapi hari itu Naga tidak pernah datang karena Naga tahu jika Muli dan juga Yelamanda akan bertindak curang. Setelah melihat suaminya tidak muncul di TKP, Mani merasa semakin kecewa. Dia kemudian memberitahu Yelamanda di mana persembunyian suaminya dengan syarat Yelamanda tidak akan membunuh Naga. Selain Mani, warga desa juga ada yang merasa kecewa kepada Naga. Selama ini Naga selalu bersembunyi di desa mereka, sehingga ketika polisi mencari Naga, para warga dijadikan sebagai korban pelampiasan. Polisi memang mencari Naga, tetapi mereka juga menyiksa warga desa ketika Naga tidak ditemukan. Selain itu, sejak adanya Naga, desa mereka kemudian dicap sebagai desa pencuri. Emosi warga berusaha diredam oleh guru Naga yang bernama Prasad. Prasad kemudian menjelaskan tujuan yang dilakukan oleh Naga. Jadi, selama ini, Naga sering bersembunyi di desa itu dengan alasan supaya desanya dibangun oleh pemerintah. Ketika polisi mencari Naga, mereka kesulitan masuk ke desa itu karena akses jalan di tempat itu sangat buruk. Untuk mempermudah pencarian terhadap Naga, pemerintah kemudian membangun fasilitas jalan. Tidak hanya itu, ketika malam hari, tempat itu sangat gelap tanpa adanya penerangan lampu listrik. Polisi kesulitan untuk mencari Naga. Nah, karena itulah, pemerintah kemudian memberikan bantuan listrik kepada desa Stuatpuram. Setelah akses listrik lancar, akses jalan juga lancar, Naga mengetahui jika tujuannya melarikan diri ke desa itu telah tercapai karena dia sebenarnya ingin membangun desa. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Prasad, warga desa pada akhirnya sadar jika selama ini mereka kurang berterima kasih kepada Naga. Padahal pemuda ini mengutamakan kepentingan warga di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, setelah mengetahui keberadaan Naga, Yelamanda dan polisi Muli segera memburu Naga di tempat persembunyiannya. Mereka membidik dan juga menembak Naga, dan dalam insiden itu teman Naga tewas terbunuh. Naga berusaha memberikan perlawanan. Dia melempar granat yang menewaskan beberapa penjahat. Setelah itu, Naga bersembunyi di sebuah gua. Di sana, dia bertemu dengan wanita yang bernama Garika. Wanita inilah yang dilecehkan oleh polisi Muli di depan pengadilan. Dan saat itu, Naga berkelahi dengan Muli untuk membela Garika. Ketika Garika melihat keadaan Naga, dia merasa begitu simpati dan ingin menolongnya. Tetapi, di saat bersamaan, polisi Muli datang ke tempat itu. Dia kembali menendang Garika dan menangkap Naga. Setelah berhasil menangkap Naga, polisi Muli segera membawanya menghadap ke Yelamanda. Di sana, Naga dibelenggu tangannya menggunakan rantai. Dia siap untuk dieksekusi mati. Tetapi, Naga begitu cekatan. Dengan gerakan akrobatik, dia berhasil menyelamatkan diri dan menggunakan anak buah penjahat untuk dijadikan tameng dari tembakan Muli yang membabi buta. Dan pada akhirnya, Naga berhasil membunuh beberapa penjahat dan dia juga berhasil mencekik leher Yelamanda menggunakan rantai yang ada di tangannya. Polisi Muli berusaha menodongkan senjata ke arah Naga. Dia melepaskan tembakan sebanyak 6 hingga 7 peluru yang menembus tubuh Naga. Tetapi Naga tetap dengan kekuatannya untuk terus mencekik leher Yelamanda hingga tewas. Setelah Yelamanda tewas, Naga juga berpura-pura ikutan tewas. Polisi Muli kemudian memeriksa kondisi Naga, dan di saat itulah Naga kemudian merampas pistolnya dan menembak mati polisi Muli. Setelah menembak mati polisi Muli, Naga kehilangan kesadarannya dan dia jatuh pingsan. Warga desa segera datang ke gudang itu dan mereka menerobos masuk ke dalam. Setibanya di sana, mereka melihat Naga yang sudah terbaring lemah. Ketika aktivis sosial datang ke tempat itu, Naga terbangun dan dia berpesan agar wanita itu menjaga istri dan juga anaknya. Naga juga mengatakan bahwa perusahaan itu harus didirikan karena Naga punya teman yang siap memberikan donasi. Dan orang itu adalah Anggi Set. Selain itu, Naga juga pernah meninggalkan pesan surat kepada Perdana Menteri. Isi dari surat itu adalah meminta Perdana Menteri agar memberikan izin pendirian perusahaan di desa tersebut.
melihat kondisi suaminya yang sedang sekarat, Mani menyesal. Dia meminta maaf karena memberitahu posisi naga yang membuat naga dan temannya tertembak. Naga sebenarnya ingin mencuri emas untuk yang terakhir kali agar digunakan bagi kepentingan warga desa. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, naga teringat akan masa lalunya ketika dia membunuh ayahnya sendiri. Ternyata kenyataan yang terjadi adalah hari itu ayah naga terjepit di tembok dan dia tidak bisa keluar. Di saat itulah ayah naga berpesan kepada putranya agar membawa kabur uang dan perhiasan yang mereka curi tanpa harus menyerahkannya kepada Yelamanda. Uang itu bisa digunakan naga untuk membeli makanan bagi warga desa. Supaya tidak ketahuan jika mereka mencuri di rumah orang kaya tersebut, ayah naga meminta putranya agar memenggal kepalanya sendiri. Tidak ada yang tahu jika ayah naga mencuri di rumah orang kaya tersebut. Dengan demikian, Yelamanda tidak akan meminta tagihan dari hasil pencurian itu. Menurut ayah naga, naga harus melakukan itu demi mengutamakan kepentingan orang banyak. Karena itulah, naga terpaksa membunuh ayahnya sendiri sesuai dengan permintaan sang ayah. Tidak lama kemudian, naga mulai kehilangan kesadarannya dan dia pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah naga tewas, warga merasa begitu kehilangan. Mereka kehilangan sosok pahlawan yang telah memperjuangkan desa Stuart Puram dengan mengorbankan dirinya sendiri. Warga kemudian membangun sebuah makam untuk mengenang jasa-jasa dari Nagaswara Rao. Dan sampai saat ini, makam naga selalu ramai dikunjungi oleh warga sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap pahlawan yang telah mengangkat harkat dan derajat warga desa Stuart Puram. Dan film pun berakhir.